Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Bapak-bapak jamaah salat maghrib, salat isya Masjid Al-Ikhlas Komplek Moneter yang Allah muliakan insyaallah. Alhamdulillah malam ini kita dapat hadir kembali seperti biasa untuk melaksanakan kewajiban kita salat maghrib, salat isya, dan sejenak kita isi waktu luang kita untuk mengkaji. Insyaallah malam ini kita lanjutkan kembali pembahasan dari kitab Riyadhus Shalihin. Mari kita luruskan niat kita ikhlaskan karena Allah. Mudah-mudahan Allah lembutkan hati kita untuk menerima hidayah, cahaya, dan mudah-mudahan apa yang kita bahas pada malam hari ini bermanfaat buat kita. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, terakhir bab yang kita bahas adalah tentang hukum menolak pemberian. Ya, ada orang yang memberikan sesuatu kepada kita. Ya, pemberian boleh nggak kita menolaknya? Ya, itu sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, yang terakhir. Jadi sebelumnya lagi kita bahas tentang apa? Tentang hukum meminta-minta. Ya, ini bagian dari yang terkait dengan rezeki ya, uang atau harta yang kita dapat. Bahwa Islam tidak merekomendasikan untuk meminta-minta. Kalau enggak minta ternyata ada yang ngasih, nah, kita ambil atau enggak? Itu sudah kita bahas kemarin. Nah, pada hari ini adalah bab kita adalah babun al-hathu atau babul hathi 'alal akli min amali yadih. Ada hal yang perlu kita perhatikan dari income, dari pemasukan, dari usaha yang kita jalankan. Ada yang harus kita atur, mana yang harus kita makan, mana yang harus kita berikan, infakkan, sedekahkan kepada orang lain. Maka Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mencantumkan di sini bab tentang al-hathu atau al-hathi, bab anjuran alal akli untuk memakan min amali yadihi, dari usaha, pekerjaan, amal yang dilakukan oleh tangan seseorang. Wa ta'affuf, yang kedua adalah menjaga iffah, ya, menjaga tidak minta-minta, ya, menengadahkan tangan kita minta-minta kepada orang lain, ya, anis su'al wa ta'arrud lil a'ta atau dan lil i'ta, dan juga tidak kita menyodorkan diri kita supaya diberi oleh orang lain. Kita nggak minta-minta, tapi kita seolah-olah menyodorkan diri kita, bagi dong, saya dong, ya. Mintanya enggak, tapi perbuatan kita menunjukkan berharap untuk diberikan. Nah, ini para jamaah sekalian yang berbahagia, kalau kita lihat dari segi dari judulnya babul hath, jadi ada keutamaan. Dianjurkan dalam Islam ini untuk makan dari hasil usaha kita sendiri yang pakai pekerjaannya itu dengan tenaga kita, dengan usaha kita, dengan tangan jerih payah kita. Nah, di sini para jamaah, barangkali kalau kita renungkan, orang, ya, kita manusia umumnya senangnya para jamaah kalau nyari uang, mau yang capek mau yang enggak, yang tenaganya dikit hasilnya banyak, ya. Bahkan ada orang yang dia itu nggak mau bekerja, yang penting diberi sama orang, berharap, dia senang minta-minta atau diberi oleh orang lain, dia tidak mau bekerja. Atau ada pekerjaan barangkali yang sedikit tenaganya tapi banyak hasilnya. Ini apa maksud dari hadis ini para jamaah? Apakah kita harus disuruh nyangkul, pakai tangan nyangkul? Apakah kita harus bekerja bersih-bersih, nyapu, ngepel? Atau kita membuat sesuatu dengan tangan kita yang umumnya hasilnya tidak seberapa, daripada
bikin kontrakan, pintunya banyak, ya, pintu depan, pintu kamar mandi, pintu kamar, pintunya banyak Pak, pintu belakang. Tiap bulan tinggal nungguin orang setoran, duit banyak. Kita ada dikenal dengan istilah passive income. Kita nggak kerja tapi masuk terus. Bagus nggak itu Pak? Bagus kan? Mau dong kita begitu? Nah ini jangan salah paham terlebih dahulu dengan nama judulnya. Ya, saya kalau bacanya sepintas saja mungkin orang akan menganggapnya, loh kok begitu sih Islam? Kalau memang ada satu pekerjaan yang sedikit usahanya hasilnya banyak, kenapa enggak? Ya kan, kok malah disuruh bekerja dengan tangan yang hasilnya enggak seberapa barangkali. Nah di sini para jamaah ada penekanan babul hathi alal akli. Ini yang digarisbawahi, bahwa bab ini menganjurkan untuk rezeki yang akan kita makan. Jadi ada dibedakan antara rezeki yang buat masuk ke dalam tubuh kita, perut kita, ada yang nanti kita membantu perjuangan fisabilillah, ya, nyumbang pesantren, nyumbang panti asuhan, nyumbang jalan-jalan kebaikan, itu kan butuh uang banyak ya. Nah kalau kerjanya cuma sekedar jadi tukang kayu, tukang apa namanya, yang kecil-kecil hasilnya, bagaimana kita akan bisa nyumbang yang banyak? Nah ini di sini saya garis bawahi alal akli, yaitu rezeki yang masuk ke dalam perut kita, yang dimakan, inilah yang diutamakan hasil dari jerih payah tangan kita. Meskipun ada penghasilan-penghasilan kita yang lainnya, tapi untuk yang makan ini adalah dari usaha tangan kita. Nah ini para jamaah sekalian, penekanannya dia di dalam bab ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mencantumkan hanya satu buah ayat, yaitu surat Al-Jumu'ah ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Ya, Al-Jumu'ah ayat 10. Allah mengatakan fa idza qudiyatis shalah. Apabila salat sudah ditunaikan. Kira-kira salat apa yang dimaksud dalam ayat ini? Salat Jumu'ah. Kalau salat Jumat udah ditunaikan, perintah dari Allah suruh ngapain? Fantashiru, suruh bertebaran. Fantashiru mau ngapain bersebarannya ke muka bumi ini? Tentu untuk bekerja, untuk mencari nafkah, mencari rezeki. Wabtaghu min fadlillah. Carilah karunia Allah Subhanahu wa taala, yaitu mencari rezeki. Nah, di sini para jamaah yang kita garis bawahi adalah yang pertama, Allah mengkaitkan, hubungkan antara ibadah dengan mencari rezeki. Ini menarik para jamaah. Dalam beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan antara ibadah dengan mencari rezeki. Ada hubungan yang kuat para jemaah antara ibadah dengan mencari rezeki. Mencari rezeki itu sendiri adalah ibadah, tapi dikaitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat dengan ibadah yang sifatnya ritual, ya, yang sifatnya formal seperti sholat, ya, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Seperti dalam ayat ini Allah mengkaitkan dengan sholat Jumat dengan mencari rezeki. Terus di dalam surat Az-Zariyat, ya, juga disebutkan, Allah mengatakan ayat 56, 57, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ini perintah untuk ibadah, tapi ayat berikutnya mengkaitkannya dengan mencari rezeki. Ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu an yut'imun. Aku tidak mengharapkan mereka itu memberikan rezeki kepadaku, kata Allah. Aku tidak berharap mereka manusia ini memberikan makanan kepadaku. Yang diperintahkan oleh Allah adalah beribadah. Tapi banyak orang yang gara-gara mencari rezeki lupa terhadap ibadah. Seakan-akan yang diminta oleh Allah adalah setoran, sini rezeki kamu, mana dia? Ya, mana makanannya? Padahal yang diminta oleh Allah adalah beribadah. Nah ini kaitan yang berikutnya para jamaah, kenapa antara ibadah dengan mencari rezeki ini ada hubungannya?
Ya, kenapa kita dianjurkan untuk bekerja dengan tangan kita untuk kita makan? Itu ternyata para jemaah, sebagian ulama ada yang mengkaitkan bahwa umumnya orang itu, manusia itu akan taat kepada siapa yang memberi rezeki kepada dia. Saya ulang sekali lagi para jemaah. Umumnya orang akan taat kepada siapa yang memberi kepada dia. Ya, mohon maaf, binatang saja akan taat kepada siapa? Majikannya yang memberi makan dia. Macan, bahkan sekarang udah banyak Pak yang binatang-binatang yang buas itu ternyata bisa hidup jinak sama majikannya gara-gara dikasih makan. Ya. Nah, kuda perang di dalam surat Al-Adiyat, wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atharna bihi naq'a fa wasatna bihi jam'a innal insana li rabbih lakanud. Dalam ayat tersebut Allah menyindir manusia. Kenapa manusia pelit kepada Tuhannya? Dalam mentaati Allah, kenapa pelit, hitung-hitungan? Beribadah hanya mau yang melakukan yang wajib-wajib saja. Yang sunnah-sunnah tidak diperhatikan. Kenapa hitung-hitungan, pelit untuk Allah? Padahal siapa yang memberi rizki kepada manusia adalah Allah. Allah membandingkannya dengan kuda perang. Kuda perang aja tahu kepada siapa dia harus taat, kepada majikannya yang punya, karena kuda perang itulah yang dirawat secara khusus, makanannya khusus, ditaruh di tempat kandang yang khusus, dimandiin khusus, ya, tidak sembarangan dipakai kecuali untuk perang. Maka kuda perang begitu digunakan oleh pemiliknya, dia akan totalitas mentaati pemiliknya, karena dia tahu siapa majikannya, siapa yang memberi rezeki kepada dia. Ya, disuruh lari-larinya dobaha sampai tengah-tengah, saking kencangnya. Wal muriyati qadha, sampai apa tuh, kakinya memercikan api, saking kencangnya. Dipacu lagi, dia terus kencang. Kenapa? Dia tahu kepada majikannya yang memberi rezeki. Nah, jangan sampai kemudian dalam bab mencari rezeki ini seseorang bergeser para jemaah. Harusnya mentaati Allah yang memberi rezeki, akhirnya dia mentaati pekerjaannya, dia mentaati majikannya, pimpinannya, padahal mereka itu sebagai perantara saja. Ya, yang memberi rezeki sesungguhnya dialah Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini para jemaah, Allah Subhanahu wa taala di ayat ini memerintahkan kepada kita setelah menunaikan ibadah kepada Allah, cari rezeki. Dan supaya enggak berpaling, wadhkurullaha katsira, suruh banyak-banyak berzikir, ingat Allah, jangan sampai nanti melenceng dalam mencari rezekinya tersebut. Nah, ada menarik diriwayatkan di dalam ayat ini para jemaah, yaitu wakana Ar-Raq bin Malik, setelah membaca ayat ini, ada seseorang salafus saleh kita yaitu bernama Ar-Raq bin Malik, idza shallal jumu'ah, kalau dia selesai salat Jumat, insarafa fa waqafa ala babil masjid, dia berpaling habis salat Jumat, dia berdiri di depan pintu masjid, faqala, lalu dia berdoa. Apa kata dia? Allahumma inni ajabtu da'watak, ya Allah, aku sudah memenuhi panggilanmu. Ya, ini maksudnya aku sudah salat Jumat, aku sudah penuhi ya Allah. Wa shallaitu faridatak, dan aku sudah melaksanakan salat wajib fardunya, salat Jumat. Wa antasyartu, dan aku akan berpergian, berpencar, bekerja maksudnya. Kama amartani, sebagaimana engkau perintahkan kepadaku. Farzuqni min fadlik, maka berikanlah aku rezeki, ya, berupa karunia darimu. Wa anta khairur razikin, engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki. Langsung diamalin tuh Pak, hayat ini. Jadi begitu selesai sholat Jumat, sebelum dia lanjut lagi bekerja, dia berdoa dulu, ya Allah, aku sudah tunaikan perintahmu, sekarang aku mau melakukan perintahmu yang lainnya, yaitu mencari rezeki. Nah, ini para jemaah sekalian, ayat yang dicantumkan dalam bab ini. Dan yang kedua, yang berikutnya para jemaah, Al-Imam An-Nawawi mencantumkan hadis dari sahabat Abi Abdillah Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu. Dia berkata, qala, ya, Abu Abdillah Zubair bin Awwam radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, apa kata Nabi?
Nabi membuat sebuah perbandingan para jamaah antara usaha yang dilakukan oleh orang dalam mencari rizki. Kata Nabi, la an ya'khudha ahadukum ahbulahu thumma ya'til jabal. Dan sungguh kata Nabi, salah seorang di antara kamu itu mengambil ahbulahu, yakni mengambil talinya, ikatannya, thumma ya'til jabal, kemudian dia datangi itu ke gunung, dia pergi ke gunung, fayati bihuzmatin min hatab ala zahri, lalu kemudian dia kumpulin itu kayu bakar, dia pikul di punggungnya, fayabi'aha, lalu dia jual kayu tersebut. Maka kata Allah, fayakuffallahu biha wajhah, usaha dia mencari uang, mencari hak kayu bakar untuk mendapatkan uang tersebut, Allah berikan pahala berupa Allah tahan, Allah hindari dia dari masuk atau mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Fayakuffallahu biha wajha, maka Allah tahan dengan usahanya dia itu wajahnya, maksudnya dilindungi di dunia dari malu. Dari malu dia yaitu melakukan apa? Kata Nabi, khairun lahu, lebih baik buat dia min an yas'alan nas, daripada dia berminta-minta kepada orang. Ya, ada usaha ya mencari kayu bakar, dapat nggak hasilnya? Dapat. Ada minta-minta, dapat nggak hasilnya? Mana lebih capek? Mencari kayu bakar lebih capek. Mana yang lebih baik? Kata Nabi, ini lebih baik. Kenapa? Allah jaga wajahnya ini. Wajahnya. Kenapa wajahnya? Karena nanti di dalam hadis ya, bab sebelumnya pernah kita bahas, salah satu azab hukuman yang akan Allah ancam kepada orang yang tukang minta-minta waktu di dunia adalah wajahnya nanti akan tidak ada dagingnya, ya, cuma kulit doang, dipermalukan. Kenapa? Karena di dunia dia nggak malu minta-minta, di akhirat Allah permalukan lewat wajahnya. Maka di ayat ini, kalau dia di dalam hadis ini, kalau dia mencari kayu bakar, dengan itu dia jual, dia dapat uang, Allah tahan dia daripada dia malu minta-minta kepada orang. Lalu kemudian a'tauhu, kadang diberi, au mana'uhu, atau kadang ditolak. Hadis riwayat Al-Imam Bukhari. Jadi di sini para jamaah ada dua cara yang disebutkan untuk mendapatkan rezeki. Yang pertama, bekerja dengan susah payah dengan tangannya. Yang kedua adalah mengharapkan pemberian dari orang. Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah datang ke masjid di waktu duha, ternyata ada orang yang lagi beribadah. Ditanya sama Umar, kamu jam segini orang-orang pada di pasar, orang-orang pada di ladang, pada di sawah, kamu ada di masjid. Kamu makan dari mana? Dari mana kamu mendapatkan makanan kamu? Oh, saya dikasih, dijamin oleh si fulan, dijamin makanannya. Kata Umar, dia itu lebih beribadah daripada kamu. Secara fisik kamu lagi beribadah di masjid, dia lagi ada di pasar, dia lagi ada di padang, di mana, di sawah. Maka kata Nabi, huwa a'badu minka, dia lebih ibadah daripada kamu, lebih baik artinya daripada kamu. Suruh cari uang. Nah, ini para jamaah, jadi ada usaha yang kita dapat dengan usaha tangan kita sendiri itu bernilai baik. Hadis yang berikutnya agak-agak mirip para jamaah, yaitu hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Dia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la an yahtatiba ahadukum huzmatan ala zahri, hendaknya seseorang memikul ikatan kayu bakar yang dia pikul di pundaknya itu, kata Nabi, lebih baik khairun lahu min an yas'ala ahadan, daripada dia meminta seseorang, fayu'tiyahu, dia diberi, atau kadang dia ditolak. Hadisnya sahih muttafaqun alaih. Nah, ini para jamaah, kenapa dibandingkan oleh Nabi antara orang yang meminta-minta dengan orang yang mencari kayu bakar? Ternyata ini para jamaah adalah al-haddu ala ta'affuf anil mas'alah. Tujuannya adalah Nabi SAW ingin menghindarkan seseorang dari kehinaan, Pak. Orang yang minta-minta itu adalah orang yang menjatuhkan harga dirinya di hadapan orang lain. At-tanazzuh anha. Kalau dia menjatuhkan harga dirinya di hadapan Allah nggak apa-apa. Dia berdoa, dia minta, merengek kepada Allah, itu nggak apa-apa. Tapi kalau di hadapan manusia dia minta-minta, itu dihindarkan. Ya, walau umtuhinal mar'u nafsu fi talabir rizki. Meskipun dalam mencari rezeki tersebut seseorang itu akan terkesan dihinakan kedudukannya para jamaah.
dia kepanasan, dia kehujanan, dia capek, keringetan sampai bau badannya, barangkali kelihatan orang melihat itu adalah hina. Tapi ternyata di mata Allah Subhanahu wa taala itu adalah lebih baik daripada orang yang tukang minta-minta. Nah, ini ada anjuran untuk bekerja dan agar menghindari dari menghinakan diri kita di hadapan manusia dengan meminta-minta. Apa itu? Lamma yadkhula ala sa'il. Kenapa dianjurkan untuk bekerja, tidak dianjurkan untuk meminta-minta? Karena orang yang minta-minta itu akan masuk ke dalam sebuah kondisi dzullis atau dzullis su'al, itu hinanya meminta-minta, dan dalam waktu yang sama adalah menyusahkan orang yang diminta. Ya, orang yang diminta itu menjadi susah gara-gara dia, gitu. Wallahu alam. Itu diantara hikmahnya para jamaah. Dan hadis yang ketiga yang dicantumkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala adalah hadis dari sahabat Abu Hurairah juga dari Nabi SAW. Dia mengatakan, Kana Daud, Nabi SAW membuat sebuah perumpamaan atau sebuah contoh supaya kita bisa melihat dan lebih mudah paham dan tergerak untuk melakukan bekerja, ya, daripada minta-minta. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kana Daud alaihissalam, adalah Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud la ya'kulu illa min amali yadih. Dia tidak makan kecuali dari hasil pekerjaan tangannya. Hadisnya riwayat Al-Imam Bukhari. Ini apa maksudnya para jemaah? Apa yang kita tangkap dari hadis ini? Kenapa Nabi SAW menyebut sosok seorang yang bernama Daud alaihissalam? Satu, Daud itu adalah kana malik. Daud saat itu adalah raja. Coba bayangkan banyak, kalau raja duitnya banyak apa sedikit? Raja mendingan dia kerja, mendingan dia duduk aja. Pengawalnya nyari duit, tinggal menerima setoran aja. Kalau dia mau banyak duit bisa saja. Tapi ternyata Daud alaihissalam dia makan, tidak pernah mendapatkan uang dari hasil yang dia dapat pemberian dari orang. Tapi Nabi Daud adalah dia melakukan satu pekerjaan yang dilakukan. Apa itu pekerjaan Nabi Daud? Ya, karena Daud alaihissalam malikan nabiyyan, sudah raja nabi lagi, mulia kedudukannya di mata masyarakat. Wa kana yansij ad-duru', dan kerjaan dia adalah membuat ad-duru', baju besi, bikin pakai tangannya sendiri, dia dianyam, ya. Wa yabi'ah, dan dia jual itu, masih melakukan jual, dan dia tidak memakan kecuali dari harga hasil itu. Paham ya? Jadi nggak pakai uang negara, nggak pakai uang kerajaan, ya. Dia uangnya banyak kalau buat nyumbang pesantren, nyumbang orang yatim, nyumbang janda, nyumbang fisabilillah, mungkin buat yang lainnya, tapi buat makannya dari hasil itu. Jadi bukannya berarti nggak boleh jadi raja, suruh dari tukang tukang nganyam baju besi aja, bukan itu maksudnya. Tapi untuk memuliakan dirinya, hajat dia untuk makan, dia harus jualan baju, dia jualan baju. Padahal dia nggak jualan baju pun udah cukup sebenarnya uangnya. Jadi para jamaah sekalian, ada seorang raja jualan baju, mungkin gimana? Kita lihat ada raja jualan baju. Apa kata orang? Orang akan nilainya apa? Emang masih kurang apa? Ya, dianggapnya malah, ya Allah serakah banget, kan duit udah jadi raja masih mau dagang juga. Padahal itu maksudnya adalah dia nggak mau makan hasil dari apa yang tidak ada usaha dia. Dia mau hasil makannya dari usaha dia. Yang lain dia berikan, hadiahkan kepada orang lain dari uang-uangnya yang lain. Ya. Siapa ulama kita mutaakhirin, ulama zaman sekarang, kalau nggak salah Syekh Nasiruddin Albani. Syekh Nasiruddin Albani itu terkenal kitabnya, karangannya, dia mentahqiq kitab banyak sekali. Apa yang dia dapat dari ngajarnya? Ternyata dia dapat dari usaha dia memperbaiki servis jam. Itu baca di ininya di biografinya.
Jadi di tempat jualannya itu kitab, dia sambil nulis kitab sambil kalau ada orang servis jam. Nah, dia ambil dari situ. Nah, ini para jamaah sebenarnya ujian daripada buat para guru-guru ya. Kalaulah dia ngajarin itu nggak dapat upah, itu sebenarnya lebih bagus, lebih baik. Cuma dia nggak bisa, katanya ada ustadz juga yang nggak bisa betulin jam, nggak bisa bikin baju besi. Terus dia dari ngapain dong? Nah, itu yang dipesankan oleh salah seorang ulama juga kepada anak-anaknya. Kalau aku bisa melakukan ini, aku nggak akan mengambil makan dari hasil ngajarnya. Aku akan bekerja dari hasil keahlianku. Tapi aku nggak bisa bekerja, dan akhirnya dia nasihatin kepada anak-anaknya untuk bekerja. Gitu. Nah, ini para jamaah sekalian, seorang raja bekerja, apakah dia merasa jatuh harga dirinya? Udah jadi raja harus menganyam? Enggak. Di mata Allah Subhanahu wa taala dia lebih mulia derajatnya. Ya, meskipun bahkan di mata manusia dia direndahkan. Siapa lagi para jamaah selain Nabi Daud? Ya, Nabi Zakaria. Masih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, kana Zakaria alaihissalam najjaran. Dulu Nabi Zakaria adalah apa profesinya? Nabi Najjar. Najjar itu adalah tukang kayu, Pak. Tukang kalau kita nih bikin mebel, bikin bangku, bikin meja. Ya, bukan bikin patung ya. Apa namanya? Furnitur. Najjaran. Dia tukang pandai kayu ya. Kalau Nabi Daud pandai besi. Dia diberikan kemampuan bisa melelehkan besi ya. Dipanasin, lelehin. Dia buat itu senjata. Itu Nabi Daud. Haddadan, dia adalah pandai besi. Kalau Nabi Zakaria tukang kayu, furnitur ya. Rawahu Muslim, hadis riwayat Al-Imam Muslim. Hadis ini menunjukkan, memberikan pelajaran kepada kita jawazus sana'i', bolehnya kita berprofesi, bekerja jadi tukang produksi atau membuat sesuatu. Ya, wa anna najjarah sina'atun fadilah, dan yang kedua adalah bahwa salah satu usaha yang ada keutamaannya, ya, ada keutamaan adalah jadi tukang furnitur ya, jadi tukang kayu. Ya, karena apa? Itu adalah pekerjaannya Nabi Zakaria. Wa annaha la tusqitul muru'ah, dan bahwasanya pekerjaan yang model seperti itu tidak menghancurkan, tidak merendahkan, menjatuhkan muru'ah. Apa itu muru'ah? Harga diri seseorang. Ya, kadang kita malah malu ya. Masa aneh udah jadi raja masih harus megang martil. Emang yang lain kagak ada yang lain apa? Tak. Tidak menghancurkan muru'ah, harga diri seseorang. Sedangkan Nabi SAW apa pekerjaannya? Menggembala kambing. Pekerjaan juga sama. Jadi ada keutamaan juga untuk beternak kambing. Gitu. Dan ternyata para nabi, manusia utama, manusia yang memiliki keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, mereka mendapatkan uangnya untuk makannya itu dari hasil pekerjaannya. Jadi para jamaah sekalian, boleh silakan punya passive income, boleh punya kontrakan banyak pintunya. Silakan. Pintunya banyak maksudnya banyak kontrakannya. Silakan. Tapi ada yang dia usahakan juga, apa? Ya. Jangan hanya sekedar mengandalkan itu. Saya udah usaha juga, Ustaz, tapi bangkrut mulu. Ya nggak apa-apa, Allah kasih dari rezeki dari jalan yang lain. Ya, dia ngajar, dapat uang dari ngajarnya. Ternyata dia usaha juga, tapi usahanya bangkrut mulu. Kayaknya saya nggak cocok di dalamnya. Nggak apa-apa, dagang atau bekerja yang lain. Yang penting mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Dan hadis yang terakhir dalam bab ini para jamaah, Anil Miqdam bin Ma'di Karib radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, qala, Nabi mengatakan, ma akala ahadun ta'aman qattun khairan min an ya'kula min amali yadihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang pun yang dia memakan, ya, memakan satu makanan yang dia lebih baik makanan itu untuk dia makan min an ya'kula min amali yadihi, yang lebih baik daripada makanan tersebut adalah didapat dari hasil kerjaan tangannya. Ya, jadi para jamaah, ini yang saya garis bawahi, bukan berarti nggak boleh untuk mendapatkan penghasilan yang lebih besar, ya, tapi khusus untuk yang makan ini, itu ada anjuran hasil dari keringat, ya, pekerjaan tangan kita. Wa inna nabiyallah Daud, sama dengan hadis yang sebelumnya, Nabi SAW menyebutkan bahwa Nabi Allah Daud alaihissalam kana ya'kulu min amali yadih, adalah beliau dulu makan dari hasil pekerjaan tangannya. Hadis riwayat Al-Imam Bukhari. Pelajarannya adalah al-iktisabu la yunafi at-tawakkul. Poin berikutnya para jamaah, bahwa orang yang bekerja dengan keringatnya, dengan tangannya, itu ada unsur apa para jamaah? Ada unsur tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih baik daripada orang yang tidak bekerja apa-apa. Bahwa bekerja itu bukan berarti dia itu kecil tawakalnya. Bekerja itu adalah sebab, al-akhzu bil asbab. Yang memberi rezeki adalah Allah, tapi bekerja itu adalah urusan manusia. Jadi yang menjadi perhatian para jamaah adalah bagi orang yang mencari rezeki adalah, yang penting aku sudah bekerja. Urusan hasilnya dapat untung banyak atau dapat untung lebih atau untung melimpah, itu mah urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting sudah bekerja. Sekarang orang lebih mementingkan hasilnya daripada usahanya. Padahal bekerja itu adalah yang penting. Hasilnya itu Allah Subhanahu wa taala yang sudah menetapkan berapa bagian kita. Banyak atau sedikit bukan masalah, yang penting saya sudah bekerja gitu. Jadi dia tidak menafikan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqad kana lil Junaid. Dulu ada seseorang salafus saleh kita itu bernama Junaid, ya, Al-Imam Junaid, dukanun fil bazzazin. Dia kerjaannya adalah penjaga toko, dukan di pasar. Wa kana yarkha satrahu alaih, dan apa yang dikerjakan, dia tutup itu dagangannya. Fa yusalli ma baina zuhri wal asar. Kalau dia mau sholat zuhur, mau sholat asar, ditutup dulu. Dia jagain toko, ya, warung. Kalau sholat ditutup. Kan begitu di Mekah Pak. Kalau azan dia ditutupin doang, bukan tutup tokonya ditutupin sama kain. Wa kana Ibrahim bin Adham, ternyata banyak ulama yang disebutkan. Itu tadi Al-Junaid. Kalau Nabi itu Nabi Daud, Nabi Zakaria, Nabi Muhammad SAW. Nah, ini ada Ibrahim bin Adham, yukthirul kasba, beliau memperbanyak usaha. Kasba itu adalah usaha, bisnis. Dia banyakin. Wa yunfiqu minhu daruratah, lalu kemudian hasilnya dia infakkan kepada daruratah, yakni orang yang menjadi tanggungan dia, orang-orang yang butuh darurat, dia infakin. Dia dapat uang, ada yang butuh, diinfakin. Dan wa yatasaddaq bibaqihi, kalau urusan makannya udah cukup, sedekahnya udah cukup, dia bantu yang tanggungan dia, sisanya dia sedekahin, ya. Lalu kanan, wa kana ahabbu turuqihi ilaihi hifzul basatin, dan di antara cara mencari uang yang dia sukai adalah menjaga basatin, yaitu menjaga kebun. Kenapa dia sering banyak menjaga kebun? Kerjaannya di kebun sendirian. Ternyata dari situ li'annahu tatimmu lahu fihal khulwah, karena saat dia sedang berkebun dia lebih suka bersendiri, berzikir, merenung, tafakur, tadabbur, daripada akhirnya ada yang nemenin ngobrol akhirnya, ya. Dia lebih suka seperti itu. Jadi para jamaah, ada yang
dia dapat untuk makanannya, jadi sisanya adalah disedekahkan kepada orang lain. Bahkan di antara mereka ada yang didatangi orang lain mau minjem uang, dikasih, tapi dia katakan ini hadiah, gak usah digantiin. Itu kalau ketika dia sudah cukup kebutuhan dia. Jadi para jamaah sekalian, itu yang diantara yang dilakukan oleh para salafus saleh kita. Wa fil haditsil akhar, dalam hadis yang lain, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam suila, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ayyul kasbi atyab wa afdal, usaha apa yang paling baik, yang lebih afdal wahai Rasul? Qala, Nabi menjawab, amalur rajuli biyadihi, yaitu usaha yang paling baik, yang lebih afdal adalah pekerjaan seseorang yang menggunakan tangannya. Jadi dengan susah payah, dengan tenaga, dengan jerih payah, dengan keringatnya. Dan wa kullu bai'in mabrur, dan juga yang lebih afdal itu kata Nabi adalah jual beli yang mabrur, yang baik, ya, yang di situ ada kejujuran, di situ ada tidak ada penipuan, tidak ada curangan dan lain sebagainya. Jual beli yang seperti itu adalah amal yang paling afdol. Jadi ini para jamaah sekalian yang berbahagia. Jadi kalau duit kita ini diatur dalam bab ini. Kalau kemarin kita nggak boleh minta-minta, ya. Kalau kemarin kita bahas ada yang ngasih kepada kita nolak aja nggak boleh. Kata Nabi ngasih kepada Umar, berikan saja yang lebih butuh dariku ya wahai Rasul. Kata Nabi, khuzhu, ambil. Fatamawal, uang yang diberikan ini suruh dikembangkan, dikelola, lalu kemudian sedekahkan dengan itu. Jadi daripada kamu tolak, kamu kembangkan uang yang diberikan oleh Nabi, kamu sedekahkan kepada yang lain. Dia dapat pahala sedekah sama orang, Nabi yang memberi kepada dia pun dapat pahala juga. Begitu. Dan ternyata di dalam bab ini diatur dari uang yang sudah masuk ke dalam kita, ada kita pilih mana yang buat kita makan dan mana yang kita sedekahkan, mana yang untuk kebutuhan pokok buat diri kita dan mana untuk kebutuhan tambahan. Dan di sana para jamaah sekalian yang berbahagia, ada terasa kenikmatan ketika uang yang kita makan itu adalah hasil dari jerih payah, daripada kita mendapatkannya diberi dari orang dengan mudah. Ada yang lebih nikmat di sana. Itu barangkali yang menjadi hikmahnya kenapa disuruh belajar bekerja, mencari dengan tangannya sendiri daripada diberi oleh lain, agar rasa syukurnya dirasakan lebih tinggi, lebih besar lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga belajar untuk merasakan penderitaan orang lain yang bekerja dengan susah payah, daripada orang yang mendapatkan rezeki dengan mudah. Dia tidak merasakan bagaimana susah payahnya orang-orang yang bekerja di sana, sehingga akhirnya dia terselamatkan dari sifat kikir, pelit, ya, serakah dan lain sebagainya. Sudah Isa ya? Nah, ini barangkali para jamaah satu bab yang kita bahas, yaitu bab tentang anjuran makan dengan tangan kanan kita, hasil tangan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan pada bab berikutnya di kesempatan yang lain. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.